Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka. Masing-masing adalah Darmawan dan Mustafa Kamal. Keduanya diduga sebagai mafia tanah. Dalam aksinya, kedua tersangka menggunakan modus baru, yaitu dengan membuat dokumen palsu, lalu bersandiwara saling gugat di pengadilan. Mereka kan pura-pura, antara D dan C pura-pura gugat-menggugat, akhirnya damai dading, akhirnya dikeluarkanlah penetapan, keperdataan. Akhirnya mereka habis itu pihak D mengajukan eksekusi KPN, diterbitkan eksekusi. Pada saat mereka melakukan eksekusi, ada perlawanan dari masyarakat dan PT Tanah Matra. Kepada kami, Kepala Unit Harta Benda Polres Metro Tangerang Kota menjelaskan dokumen palsu yang digunakan oleh tersangka selama di pengadilan. Ini ada 1 bendel. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nomor SHGB-nya. SHGB ini sudah kami lakukan pengecekan. Dan ternyata ini tidak terdaftar. Tidak terdaftar di BPN. BPN. Tidak terdaftar. Setelah itu Kemudian dasar penerbitan ini kan ada SK-nya nih. Surat keputusan penerbitan SHGB nomor 1 sampai 9, yaitu SK nomor 67. Jadi ini pengecekan Darmawan atas SK 67 ke Kanwil BPN. Dijawab oleh Kanwil BPN bahwa jawabannya sebenarnya di sini tidak terdaftar, tapi oleh si DM dibuat terdaftar, sehingga beberapa alat bukti yang dipergunakan oleh kedua tersangka ini itu dokumen yang diduga tidak benar. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai para tersangka. Kepada kami, Darmawan mengaku ide gila ini muncul dari seorang pengacara bernama Avandi Natanegara yang kini buron. ide untuk menggugat itu sebenarnya gimana Pak? Dari pengacara. Dari pengacara? Iya. Oh, Pengacara yang disiapkan sama investor saya ini. Beberapa bulan kemudian kita mengajukan eksekusi karena pada waktu itu alasannya ini untuk proses pensertifikatan. Jadi di atas Pak Darmawan masih ada orang lagi yang main masternya gitu? Yang nyuruh Pak Kamal untuk gugat gitu? Yang nyuruh ada pengacara itu. Pengacara itu? Iya. Pengacara siapa? Pak Avandi Natanegara. Sementara itu, tersangka Mustafa Kamal mengaku hanya ikut perintah Avandi. Avandi nelpon saya, besok tuh datang dari surat pengadilan katanya ya kan, ikuti aja lah katanya ya kan. Nah itu. Kemudian Bapak akhirnya digugat sama Darmawan. Mustafa pun tidak tahu tentang dokumen. Dia hanya diminta ikuti permainan dan dijanjikan tanah seluas 5 hektar dan uang sebesar 100 juta rupiah. SHGB itu Bapak dapat dari mana? Kan Bapak punya HGB, SHGB? Enggak. Oh enggak ya, SHGB bukan punya Bapak? Dari Avandi semuanya Pak, saya nggak pernah ngelihat, walaupun dinyatakan itu semua seolah-olah milik saya, tapi saya tidak tahu mana itu barangnya, dipegang terus tuh apa dari pertama sampai pengadilan, sampai balik lagi sampai eksekusi itu apa nggak pernah tahu. Setelah hari pertama itu damai selesai menyatakan itu dan yakin kan pulang, saya baru dipanggil sama Avandi masih di area pengadilan Pak. Nah, di warung kopi apa itu, ini uang kerohimannya 100 juta, semua pengacara ada Pak, 5 orang ini pengacara sama ya orang kepercayaan Bapak lah, terus Darmawan sendiri juga ada. Nah ini uang 100 juta Pak Kamal tolong bagi, uang panas lah kata dia, dibagi. Jadi memang saya yang disuruh bagi Pak, yang terbesar suruh Avandi lah, Avandi 25 juta, pengacara yang lain-lain tuh 3 orang itu 10 juta, Darmawan 10 juta. Saya bilang karena Darmawan ini bawa ahli waris, kan ahli warisnya 9 Pak, mau didatangkan untuk pas keputusan
minggu besok, jadi minta ditambah. Jadi Darmawan dikasih 20 juta lah. Ya sisanya baru dikasihkan ke saya. Berapa dapat itu? Sekitar 20-an, Pak. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kalau menurut saya sebenarnya kan mafia tanah ini banyak modus yang mereka lakukan. Ada modus dengan cara seperti ini memalsukan, kemudian mereka bekerja sama untuk menggugat, ini salah satu modus. Ada lagi modus lain yang memang dengan memancing para pemilik tanah untuk bisa mengeluarkan sertifikatnya kemudian diduplikasi oleh mereka, atau modus-modus yang lain.